Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur pagi ini boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, sesuai dengan program bacaan Alkitab kita setiap hari ini sudah sampai di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-25. Tapi pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Saudara, pasal 23 ini merupakan jawaban Ayub dari pertanyaan atau tuduhan dari temannya yang namanya Elifas yang tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-22. Saudara, teman Ayub yang namanya Elifas ini menuduh bahwa Ayub itu memiliki dosa yang sangat besar. Dosanya apa? Di situ dijelaskan di pasal 22, Ayub itu adalah sewenang-wenang terhadap orang lain. Di situ digambarkan menerima gadai, lalu merampas pakaian orang miskin, saudara. Kemudian Ayub tidak memberi makan dan minuman kepada orang yang membutuhkan, dan juga membiarkan para ibu-ibu janda dan anak-anak yatim terlantar, saudara. Padahal menurut kitab Taurat, orang-orang yang seperti ini harus ditolong. Bahkan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan supaya orang-orang seperti ini juga diberi perhatian khusus. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Elifas ini? Apakah benar dia menuduh Ayub berbuat kesewenang-wenangan seperti itu, saudara? Makanya Elifas menyimpulkan, kalau engkau Ayub melakukan semuanya itu, maka Ayub akhirnya menderita. Nah, itu bukti bahwa Tuhan tidak berkenan atas perbuatanmu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat Elifas temannya itu melihat Ayub nampak dari luar. Kelihatan yang di luar, saudara. Dalam keadaan yang seperti itu, sangat mudah orang menuduh, sangat mudah orang menilai, saudara. Bahkan menilai yang seperti apa? Pasti orang itu atau Ayub itu atau siapapun ketika mengalami hal-hal yang tidak enak, penuh penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya, itu dihukum oleh Tuhan. Lalu di pasal yang ke-23 muncullah jawaban Ayub. Jawaban yang dia ucapkan dari pasal 23 yang ke-10 tadi, ternyata Ayub menyadari dan dia menjawab kepada Elifas bahwa Tuhan itu sedang menguji aku. Itu yang dikatakan. Kenapa, saudara? Karena hidup Ayub, dia menyadari bagaikan emas yang sangat berharga, saudara, makanya terus diuji. Jadi kita bisa merenungkan di dalam bagian ini, apakah ujian dari emas itu adalah api, pembakaran, saudara. Demikian juga Ayub menjawab kepada Elifas, aku mengalami semuanya itu, penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, itu justru aku sedang diuji oleh Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu, saudara? Lalu yang kedua, tadi dikatakan, walaupun mengalami hal yang demikian, kakinya tetap mengikuti jejak atau langkah Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Lalu berikutnya, dia mentaati firman Tuhan, kemudian dia menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya, dalam sanubarinya, dan yang terakhir yang penting, saudara, dia menyadari bahwa yang terjadi dalam hidupnya, baik itu senang atau susah, enak atau menderita, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan yang bertindak, pasti terjadi. Nah, itulah keyakinan dari Ayub. Orang lain boleh menilai kita, orang lain boleh menuduh kita dengan hal-hal yang mungkin tidak patut, saudara. Tapi yang tahu adalah Tuhan dan dengan diri kita masing-masing. Asalkan kita tetap hidup tulus, hidup jujur di hadapan Tuhan, tetap taat di hadapan Tuhan, pastilah suatu saat Tuhan pasti membela kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang seperti Ayub sekalipun, teman-teman kita menuduh kita, menilai kita, dan lain sebagainya, biarlah kita menyadari karena urusannya itu dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti memberi kekuatan, kita bisa melakukan semuanya itu.
Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.